Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi anak-anak yang hadir di sini. Hari ini adalah batch kedua, kalau Karika bilangnya ya, batch kedua dari orang tua SAB berbagi tentang apa jurusan kuliahmu. Jadi ternyata menarik nih, kemarin kita sudah berbicara tentang jurusan kedokteran. Jadi ada kedokteran, ada biologi, lalu ada perencanaan desa yang saya have no idea sebenarnya. Kak Karika sendiri, wah ternyata ada ya jurusan itu gitu, dan itu ternyata menarik jurusannya oleh Kak Arif kemarin. Jadi kemarin ada Kak Nadia berbicara tentang fakultas kedokteran, Kak Arif tentang biologi dan perencanaan wilayah desa, lalu ada Kak Ayi. Kak Ayi ini dia berbicara tentang jurusan psikologi, lalu dia bicara juga tentang teologi Islam, lalu sekarang dia lagi kuliah juga tentang family apa ya kemarin ya, dan Kak Ayi ini kebetulan dia di Iran sekolahnya, jadi dia lagi di KOM. Jadi info yang kita dapat kemarin banyak sekali, dan ini saya excited karena hari ini, wah ini adalah kita berhubungan dengan Fakultas Teknik. Tapi jangan salah, teknik ini masih ada, ternyata nggak hanya didominasi laki-laki, ini ada Kak Rati dan Kak Ulfa yang perempuan, ya notabene perempuan gitu ya. Tapi mereka juga berasal dari Fakultas Teknik. Kan katanya kalau teknik tuh cowok banget gitu ya. Tapi ternyata enggak, kita di sini agak-agak merombak ini nih. Ternyata ada Kak Rati dan Kak Ulfa juga. Oke, nah hari ini kita sudah kedatangan empat orang tua dari Sili Asah. Ada Kak Guntur. Kak Guntur nanti akan berbicara tentang Fakultas Teknik Mesin ya Kak ya. Lalu ada Kak Rati. Kak Rati akan berbicara tentang teknik lingkungan. Nah, lalu ada Kak Ulfa dan Kak Fauzan yang akan berbicara tentang teknik elektro. Wah, ini nih saya dulu tuh sempat mau masuk pas UMPTN, nulisnya salah satunya teknik elektro, tapi masuknya akhirnya ke fakultasnya di seberangnya ekonomi. Ya itu dulu masih sastra ya, sekarang sudah Fakultas Ilmu Budaya, jadi berlawanan. Jadi saya benar-benar kalau teknik. Padahal ya kalau saya cerita, keluarga saya itu keluarga teknik. Papa saya sipil, kakak saya arsitek dan mesin. Saya sendiri yang saya sendiri yang nyeleneh masuknya ke ilmu budaya. Yang lain tuh anak teknik semua di keluarga saya. Nah, untuk kali pertama saya akan memberikan kesempatan untuk Kak Fauzan dan Kak Ulfa nih untuk memperkenalkan tentang bagaimana sih tentang kalau kuliah di jurusan teknik elektro tuh ada apa aja. Nah, silahkan Kak Ulfa dan Kak Fauzan. Oh, tapi sebelumnya Karika mau kenalin dulu nih. Jadi kalau S1-nya Kak Ulfa dan Kak Fauzan ini di Teknik Elektro UI. Nah, kalau Kak Fauzan sendiri ini lanjut lagi nih S2-nya mengambil di Energi Sistem Ajo, benar ya bacanya, Ajo University di Korea Selatan. Lalu S3-nya kembali lagi ke UI mengambil Electrical Engineering Power System. Kak Fauzan ini kayaknya ilmu elektronya benar-benar ya. Oke, kalau begitu saya persilahkan kepada Kak Ulfa dan Kak Fauzan untuk memulai memperkenalkan tentang teknik elektro. Silakan. Oke, terima kasih Kak Rika. Boleh share screen nggak nih? Aku Boleh, bisa boleh. share screen? Aku jadiin ini ya. Oke. Oke. Oke, silakan Kak Ulfa. Oke, sebentar. Oke, udah kelihatan? Ya, sudah. Sudah jelas. Sudah ya, sebentar. Oke, selamat pagi. Mau ngobrol-ngobrol aja sih sedikit tentang apa, pelajarannya apa aja, dan mungkin ada peminatan apa aja di dalam teknik elektro. Karena jujur Kak Rika, dulu waktu pertama kali milih elektro, saya taunya karena orang tua saya, ayah saya itu kerjanya di Telkom.
Jadi saya Oke. jadi saya bayangannya, oh teknik elektro, wah telekomunikasi masuknya teknik elektro, oke aku mau masuk situ gitu. Jadi mungkin lebih ke kayak orang tua ya, awalnya juga nggak ngerti-ngerti juga sih Telkom itu apa gitu kan. Gitu, jadi langsung pilih, dan kebetulan masuk, jadi ya sudah langsung pilih ininya. Oke, sebentar. Ini profil singkat kami, tadi udah dijelasin sama Kak Rika juga ya. Ini tahunnya saya masuk tahun 2004, suami saya 2003, jadi emang kita bertemu di kampus UI itu. Belum Selanjutnya, jalan nih Kak Ulfa. belum Apa jalan? yang lain gimana? Aku nggak jalan ininya. Jalan, aku jalan, aku oke. Ya, aku Oke, ikut. Oke. oke, Oke. sip. Oke, ini sebentar sedikit tentang apa di teknik elektro. Sebenarnya teknik elektro itu belajar apa sih gitu kan? Kalau yang di bayangan, oh matematika, fisika, ya itu benar banget sih gitu. Jadi emang isinya tuh belajar matematika, belajar fisika. Matematika juga nggak cuma satu, dari matematika dasar, kalkulus, aljabar linier, mungkin Kak Rati sama Kak Guntur juga ikutan belajar ya. Lalu ada matematika lanjut, dan ada matematika teknik yang biasanya di semester-semester akhir. Lalu fisika, kalau pelajaran seperti SMA, iya banget, benar. Dan itu akan lebih kompleks sih mungkin ya, dari pertanyaannya, dari pelajaran yang dipelajarinya mungkin lebih kompleks aja. Tapi semua dipelajari dari fisika mekanik, gelombang optik, magnet, dan lain-lain. Lalu kuliah selanjutnya biasanya di semester 3, semester 4 itu ada mata kuliah dasar peminatan. Mata kuliah dasar peminatan itu semuanya dasar-dasar dari peminatan yang akan kita ambil nantinya gitu. Jadi kita dikasih semua dasarnya. Seperti rangkaian listrik, teknik telekomunikasi, kendali, dasar komputer, dasar sistem digital, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya, semester selanjutnya 5 sama 6 itu biasanya ada mata kuliah lanjutan peminatan. Misalnya kayak rangkaian listrik 2 gitu, dia ada 2-nya. Lalu kalau di telekomunikasi ada sistem telekomunikasi, antena, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya yang ada pelajaran mata kuliah pendukung. Sebenarnya ini pendukung tuh bukan berarti pelengkap aja, tapi ini penting buat dalam perhitungan-perhitungan kita di mata kuliah peminatan elektro itu sendiri, seperti analisis vektor, probabilitas dan statistika, ada modeling and machine learning, lalu ada ekonomi teknik, kita juga belajar ekonomi, tapi cuma 2 SKS. Kalau nggak salah 2 SKS deh. Lalu ada HSE nih, yang ini zaman aku belum ada, tapi kemarin pas aku lihat website-nya ternyata ada HSE, Health, Safety and Environmental kayaknya. Gitu. Tapi aku nggak dapat sih dulu ini. Nah, untuk selanjutnya, nah ini peminatan-peminatan yang ada di Teknik Elektro UI, mungkin ini Kak Fauzan yang akan menjelaskan. Silakan Kak Fauzan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Rika, Bapak, Ibu yang lain, adik-adik sekalian. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa pakai kamera ini karena lagi beda ruangan. Jadi di sini saya coba menjelaskan secara singkat tentang peminatan di teknik elektro. Jadi teknik elektro ini bisa dikatakan dia adalah sebuah ilmu fondasi ya, ilmu fondasi dari ilmu-ilmu yang sebenarnya. Jadi kalau masuk ke elektro, memang nanti kita itu tidak akan menjadi sarjana teknik elektro yang bisa semuanya, gitu. Tapi memang kita diminta untuk mengambil suatu konsentrasi istilahnya, suatu fokus atau peminatan. Nah, di sini peminatan itu yang secara umum hampir di semua program teknik elektro yang ada di Indonesia ya, itu dia pasti punya yang pertama itu namanya teknik tenaga listrik atau yang disebut dengan arus kuat, kemudian ada arus lemah. Nah, arus lemah ini dibagi-bagi lagi. Jadi ada teknik telekomunikasi, ada teknik kontrol, ada teknik komputer, ada teknik elektronika. Nah, beberapa kampus di Indonesia biasanya ada yang punya semuanya, tapi ada juga yang punya cuma beberapa peminatan. Jadi nggak semuanya dia punya, misalnya teknik kontrol itu cukup jarang di Indonesia. Kemudian di Indonesia juga kalau di UI sekarang ada namanya teknik biomedik. Nah, itu baru, itu juga di bawah teknik elektro. Gitu. Mungkin bisa next. Nah, yang pertama itu teknik elektronika. Ini yang paling jadul ya, yang paling lama ilmunya ada, karena yang langsung berhubungan dengan teknik elektro, langsung ke elektronika. Ini
juga di Indonesia di semua kampus sepertinya hampir ada. Jadi tentang apa di elektronika ini kita pernah ngebayangin sistem-sistem elektronik lah. Misalnya kalau misalnya sempat buka TV atau buka laptop gitu ya, itu kan ada komponen-komponen elektronikanya, ada mungkin yang sudah tahu familiar resistor, kapasitor ya. Kemudian ada juga IC ya, integrated circuit atau transistor lah. Nah, itu juga dipelajari cara membuatnya, cara ngedesainnya, cara ngerangkainya itu di peminatan teknik elektronika ini. Selain itu juga dia sensor, tentang sensor. Misalnya kalau yang gampang itu, kalau misalnya kita punya ini apa, jam yang punya sensor heart rate, nah itu cara ngedevelop sensornya, cara ngebuat sensornya itu juga dipelajari di teknik elektronika. Oke, next. Nah, selanjutnya teknik tenaga listrik. Teknik tenaga listrik ini biasa juga disebut orang arus kuat. Jadi memang kalau lihat ada pelang apa, hati-hati, teknik apa, ada tegangan tinggi. Nah, itu bagian konsentrasi tenaga listrik ini yang ngurus ini. Jadi dia tentang sistem tenaga listrik, mulai dari pembangkit. Jadi kalau tahu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, tenaga yang ada di biasanya kalau kayak PLTU itu ada di Muara Karang, di Suralaya, di sana. Nah, itu yang ngurusin itu orang-orang tenaga listrik. Terus langsung nanti transmisinya, ada juga sistem distribusinya. Contoh transmisi ini, kalau yang lihat, biasanya di daerah Cawang, itu kalau kita jalan, ada di atasnya itu konduktor-konduktor listrik ya, atau kabel-kabel listrik, saluran listrik yang tinggi ya kan, besar-besar, towernya besar-besar. Nah, itu transmisi. Nah, itu yang ngedesain, ngerancang, yang nentuin berapa panjangnya, berapa besarnya, sampai kemana arahnya, itu orang-orang tenaga listrik. Nanti sampai ke distribusi, sampai ke rumah-rumah kita. Jadi KWH meter tuh kalau yang di rumah kita yang ada MCB-nya, yang biasanya kalau kebanyakan pakai listrik cetek gitu kan, ngetrip istilahnya. Nah, itu yang ngurusin orang-orang tenaga listrik ini nih sampai ke rumah-rumah. Oke, next. Nah, ini teknik komputer. Nah, teknik komputer ini sekarang beririsan. Ada yang namanya teknik informatika. Kalau di ITB itu ada teknik informatika, di UI namanya ilmu komputer, tapi ada juga teknik komputer. Nah, cara membedakannya memang agak-agak susah sih. Cuma lebih secara gampangnya, ada yang memang dia berbicara hanya hardware-nya saja, jadi memang kita berbicara tentang hardware-nya komputer lah. Ada juga yang berbicara hanya tentang software-nya saja, pengembangan software-nya, misalnya di programming, ya, coding. Nah, itu biasanya lebih ke informatika atau ilmu komputer. Tapi kalau teknik komputer di sini, selain dari software-nya, software, kita juga akan belajar tentang hardware-nya. Jadi hardware-nya komputer itu sendiri, termasuk juga di sini jaringan komputer. Jadi server, LAN, slave, master, ya kan. Nah, itu semuanya dipelajari di teknik komputer. Termasuk juga cloud computing itu juga dipelajari di teknik komputer. Jadi dia lebih kompleks, lebih komplit lah daripada hanya sekedar ilmu informatika atau ilmu komputer. Oke, next. Kemudian teknik telekomunikasi. Ya, teknik telekomunikasi ini gampangnya yaitu Telkomsel, Indosat, ya, jaringan, ya, sinyal, sistem telekomunikasi, antena, ya, jadi antena ngebangun tower-tower antena. Jadi kalau misalnya sinyalnya kurang bagus di daerahnya atau di suatu daerah mana, nah itu biasanya orang-orang teknik telekomunikasi itu yang pusing. Bagaimana cara optimal untuk ngebangun antena supaya jaringan sinyalnya kuat gitu ya. Kemudian teknologi komunikasi seluler, ya, digital, itu juga teknik telekomunikasi bagiannya. Kemudian ini teknik biomedis, ini yang paling muda ya, yang baru-baru ini, mungkin saya agak lupa, mungkin sekitar baru 4-5 tahun ya, karena tahun kemarin itu kalau di UI baru meluluskan sarjana pertama, artinya baru 4 tahun teknik biomedis. Nah, biomedis ini sebenarnya dia turunan dari elektronika. Jadi sensor, rangkaian elektronika,
Tapi khusus untuk biomedis itu dia yang berhubungan dengan kesehatan atau bidang medis. Ya seperti heart rate tadi, terus ventilator ya. Kalau di UI kemarin kita sempat bikin ventilator, itu juga orang-orang elektronika yang di bidang medis yang menyusunnya. Mungkin itu. Ya, digital ini lebih ke komputer ya tadi ya, digital. Jadi ada logika, biner, bahasa mesin. Jadi kalau digital ini dia lebih fokus memang bagaimana kita ngerancang mesin itu supaya mesin ini maksudnya komputer ya, supaya memang bisa digunakan oleh manusia lah. Artinya bagaimana antara manusia dan mesin itu berkomunikasi. Mungkin itu ya. Tahu saya. Ya, itu aja mungkin. Oh, ini teknik kendali belum? Ya, teknik kendali. Nah, teknik kendali ini sekarang yang paling populer nih, karena dia sistem kontrol. Gampangnya itu robotik. Jadi robotik itu kan dia sensor, misalnya kita pasang kamera sebagai input di matanya, kemudian inputnya ini nanti diolah oleh sistem kendali, ya kan, oleh controller namanya. Nanti dengan apa yang dia lihat, dia harus melakukan sesuatu sebagai output. Misalnya dia harus berjalan, harus memegang sesuatu, gitu kan. Nah, kalau pernah dengar tentang ini yang mobil yang bisa udah nyetir sendiri, nah itu dia menggunakan ilmu-ilmu sistem kendali, teknik kendali. Jadi di mobil itu dipasang kamera, dia ngelihat jalan sebagai sensor, menggunakan sensornya sebagai input, kemudian nanti ada kontrolernya, ada otaknya lah istilahnya, ada kontrolernya, yang dia yang mengatur, dengan mata dia, dengan kamera yang gambar yang dia tangkap, maka kecepatan dari mobil ini harus sekian. Apakah dia harus belok setirnya ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit? Nah, itu merupakan output dari kontrolernya tadi. Nah, itu yang merancang itu semua, itu orang-orang teknik kendali. Gitu kira-kira. Oke, mungkin segitu aja ya, Kak Rika. Terima kasih semuanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya baru ngeh nih. Ternyata teknik elektro tuh luas banget ya jangkauannya ya. Dan ini juga baru ngerti juga nih, selama ini suka bingung juga. Katanya di elektro ada arus lemah, tapi ada ilmu ada itu yang benar, kalau di UI ada yang komputer tuh sendiri ya, ilmu komputer kan dia sendiri. Terus nanti kalau di kita ke Gunadarma gitu ya, ada teknik informatika, ada teknik saya tuh waktu itu, wah ini apa ya, maksudnya yang bedanya apa, ternyata menurut penjelasan Mas Fauzan tuh semua beririsan ternyata ya. Oke. Dan ini ternyata elektro kalau masuk ke sana banyak juga ya, sampai tadi apa namanya, kita untuk telekomunikasi yang ngurusin ini kuat apa enggak sinyalnya. Oke. Wow, ini nah mungkin ini yang kenapa kita ingin ada jurusan yang kayak gini, karena kita pengen tahu nih jurusan tuh sebenarnya ada apa aja sih, karena kita cuma tahu biasa judulnya aja. Kayak Kak Ulfa tadi ya, pokoknya papaku ikut ilmu Telkom, aku mau ikut elektro gitu ya. Tapi di dalamnya ada apa, have no idea, pokoknya kecebur dulu. Habis itu baru, oh ada ini. Kak Ulfa sama Kak Fauzan apakah memilih, tadi kan berarti jurusannya ya, jadi jurusan elektro secara umum, terus dibagi-bagi lagi. Kalau Kak Ulfa sama Kak Fauzan, kekhususannya apa nih waktu S1 dulu? Kalau aku teknik telekomunikasi kali, Kak. Jadi emang dulu sempat kerja di yang kliennya tuh Telkomsel, Indosat, jadi mengurusi jaringan gitu. Kalau Kak Fauzan mungkin beda ya. Oh, kalau Kak Fauzan, apa Kak Fauzan kalau ininya? Kalau saya dulu fokusnya, kita nyebutnya kalau di UI konsentrasi ya, atau peminatan, itu di tenaga listrik, harus kuat. Oke. Jadi memang yang berhubungan sama pembangkit besar, transmisi, PLN lah. Jadi kalau ada yang urusan PLN mati lampu, nah itu biasanya orang-orang tenaga listrik itu yang dicari. Gitu.
Oke, jadi kalau yang dimarahin sama konsumen ya Kak Fauzan ya, biasanya ini kenapa Iya, listriknya mati? benar. Kalau Ini PLN nih. eh, Padahal listrik mati itu kan berbagai macam alasan bisa gitu. Kalau saya pernah i- Kak Fauzan, jadi satu kompleks saya listriknya mati karena ada bunglon masuk ke apa namanya trafo, jadi meleduk. Begitu dia masuk, Oh. meleduk, kita pikir ada ledakan apa gitu karena suaranya tuh kencang banget dan itu eh, ya dulu kan kita musim sempat ada bom di sana, bom di sini. Jadi kita oh satu iya, komplek tuh ketakutan, ini ada bom di mana? Ternyata waktu kita lihat ke arah trafo gede di komplek, itu ada bunglon di depan sana yang udah terkapar. Dia udah ya ampun ini dia nih masalahnya. Dan i- akhirnya itu kami sampai ada mobil trafo untuk menggantikan si trafo betul. yang gede Iya, itu. Betul ya Kak Fauzan ah, ya untuk jadi iya, selama beberapa hari selama si trafo yang benernya ini dibenerin, jadi kita ada trafo pengganti dulu baru nih. Jadi itu urusannya anak elektro juga ya Kak Fauzan ya seperti itu ya. betul. Oh, Oke, wah ini nih buat pengalaman juga nih buat yang lain nih. Oh ternyata kalau yang berurusan itu tuh kita ininya di elektro. Nah tadi Kak Fauzan juga ada ini juga tentang elektro nanti masuk ke apa namanya ke pabrik-pabrik ngurusin tentang elektronikanya gitu. Tapi nanti kita lihat nih apa bedanya sini karena Kak Guntur nih akan ngomongin dari mesin nih akan kalau nih karena kan kalau kita ngomongin ini pasti ada mesin yang mungkin kalau apa sih bedanya sama elektro yang tadi Kak Fauzan apa bicarakan ya karena Kak Guntur juga sudah mempersiapkan ini. Nah, ini narasumber kita berikutnya, ini ada Kak Guntur. Kalau tadi Kak Ulfa dan Kak Fauzan dari Teknik Elektro, ini dari Teknik Mesin ITB. Nah, Pak Kak Guntur ini pengalamannya 12 tahun dia bekerja di PT Sugiti Kreatif. Ini adalah bagian dari Toyota Auto Body. Nah, ini bagiannya dia pernah Kak Guntur pernah di maintenance, pernah di engineering, pernah juga di part production engineering. Nah, tapi sekarang Kak Guntur ini sudah berubah menjadi pengusaha. Kak Guntur sudah punya restoran yang ayamnya enak banget. Kita kemarin semua nyobain nih ayam bakar Yasmin. Benar ya Kak Guntur ya? Sudah beralih profesi kalau Kak Guntur sekarang. Ini kayaknya lagi di restoran ya Kak Guntur ya? Iya, lagi di restoran. Lagi di restoran. Oke. Nah, Kak Guntur boleh nggak cerita kalau tadi Kak Ulfa sama Kak Fauzan udah cerita tentang teknik elektro. Kalau bedanya apa sih Kak sama teknik mesin Kak? Eh, Kalau tadi saya tidak akan jelasin lagi ya mengenai mata kuliah dasar karena tadi Kak Ulfa itu sudah menyinggung semua. Jadi yang namanya mata kuliah dasar kalau di Fakultas Teknik itu mirip-mirip saja sebenarnya, sama saja. Cuma kalau di teknik mesin kita itu peminatan kalau namanya kelompok bidang keahlian itu nanti akan terbagi 3. Dia di desain dan konstruksi, itu misalnya kita ngedesain benda yang bergerak secara kekuatan, struktur dan lain-lain. Terus teknik produksi nanti larinya akan ke pabrik manufaktur, misalnya ke pabrik mobil, pabrik makanan. Terus yang terakhir itu konversi energi. Kita itu ada konversi energi. Konversi energi itu akan larinya ke pembangkit listrik. Jadi misalnya merubah energi panas bumi menjadi mekanik. Nanti energi mekanik ini yang oleh generator yang bagiannya elektro dirubah menjadi listrik gitu. Bagiannya orang arus kuat di elektro. Nah, apa ya? Di banyak pabrik ya, elektro dengan mesin itu bersinggungan, saling bekerja sama erat. Jadi kalau ada orang mesinnya, nanti pasti ada orang elektronya. Misalnya di maintenance saja, kalau adik-adik misalnya melihat job untuk maintenance engineering, itu kualifikasinya pasti experience mechanical atau electrical. Biasanya begitu. Karena dua-dua ini saling bekerja sama sebenarnya di dalam bidang kerjanya itu.
Dan mata kuliahnya juga banyak yang bersinggungan. Seperti misalnya di elektro itu ada teknik kendali atau teknik kontrol. Kalau di kita itu namanya mekatronika, mekanika, elektronika. Kita juga belajar yang namanya untuk membuat robot. Nah itu kita juga belajar. Saya nggak pengen terlalu mengawang-awang ya, karena ini kan adik-adik ya. Makanya tadi mungkin Mbak Rika boleh diputarin video yang saya minta itu. Jadi inilah gambaran misalnya kalau saya dulu bekerja di tempat kerja saya itu memproduksi bumper untuk hampir 60% ya part plastik untuk mobil Toyota Group itu diproduksi di tempat saya. Dan dulu kita sempat melakukan assembling mobil jadi bisa di-share nggak Mbak Rika? Sebentar, ini aku coba. Ini tadi aku tiba-tiba kelempar dari. Tadi udah di-prepare saya lihat. Sudah di-prepare memang. Oke, sebentar. Saya share ulang ya. Oke, apakah terlihat? Ya, terlihat. Oke, saya nih. This is an automated injection molding machine urethane bumper extraction process performed by the Kawasaki ZT-130S robot. The bumper is released from the mold of the machine at the Kawasaki ZT-130S robot clamps it with the end of arm tooling and manipulates it to the exit conveyor. The bumper is then transported smoothly out of the work zone. The Kawasaki ZT-130S robot is more flexible to handle complex workpiece takeoff and transfer application as compared with conventional straight takeoff transfer automation. In addition, the wide work range of the robot allows the peripheral machines to be arranged in a variety of configurations. The robot accommodates various part sizes and configurations and offer the most flexible machine tending solution. Oke, itu ya Kak Guntur ya? Iya. Dari video tadi itu di jurusan teknik mesin itu nanti anak desain dan konstruksi dia akan mendesain lengan si robotnya, struktur daripada robotnya. Dia yang itu bagian anak desain dan konstruksi. Nah, nanti anak mekatronika dia akan mendesain PLC, program otak untuk menggerakkan robot ini, sequence-nya. Jadi pergerakan si robot ini nanti akan didesain oleh di anak mekatronika. Nah, selain itu di manufaktur itu nanti di teknik produksi itu orang-orang produksinya, nanti pengawas-pengawas produksinya itu akan melakukan yang namanya teaching, mengajari si robot ini untuk gerakannya mengambil part itu. Nah, itu tiap part kan beda-beda. Nanti ada anak-anak teknik produksi yang bagaimana sih caranya kalau di manufaktur itu kita itu ada namanya takt time, cycle time. Nah, bagaimana caranya teaching-nya itu supaya cepat? Itu bagian dari anak-anak teknik produksi. Nah, terus anak-anak teknik produksi ini juga nanti akan mempersiapkan peralatan-peralatan yang dipakai untuk produksi. Jadi gambarannya pekerjaannya begitulah kalau di manufaktur. Jadi banyak bersinggungan antara semua bagian itu banyak bersinggungan, dan ilmu teknik mesin itu sebenarnya ilmu yang sudah matang ya. Jadi relatif perkembangannya sudah selama 10 tahun terakhir ini saya lihat sudah nyaris tidak ada penemuan breakthrough teknologi baru, benar-benar ilmu yang sudah matang.
Dan kalau adik-adik misalnya yang minat kuliah ke depan gitu, kita melihat ke depan itu arahnya itu di mekatronika. Ke depan ini dunia ini bergerak arahnya itu di mekatronika. Kalau di elektro itu teknik kontrol ya. Nah, ke depan ini dunia arahnya akan ke situ. Jadi sebagai gambaran yang robot yang tadi saya tunjukkan, ketika dulu robot itu belum ada, itu butuh 6 orang. Untuk mengoperasikan itu butuh 6 orang. Butuh 6 orang untuk mendapatkan take time 3 menit. Nah, dengan adanya robot itu 1,5 menit, tidak ada orang. Nah, itulah gambarannya ke depan. Ke depan dunia ini akan seperti apa. Nah, yang kita lakukan sekarang juga manufaktur di Indonesia memang boleh dibilang agak terlambat sekitar 1 dekade lah dibanding manufaktur di Eropa. Nah, mereka perlahan juga akan mulai mengarah ke situ, akan mulai mengarah ke robotik itu. Jumlah orang akan dikurang-kurangi ke depannya begitu. Jadi kalau dari saya ya, kalau tertarik untuk masuk ke teknik mesin, ya mungkin arahnya adalah ke robotika, terus trennya misalnya untuk mobil, otomotif ya, arahnya sudah electrical vehicle. Jadi internal combustion engine itu kemungkinan, mungkin ada kurang paham ya. Motor mobil yang ada sekarang itu internal combustion engine namanya. Mobil yang ada sekarang itu mungkin umurnya hanya 20-30 tahun lagi di Eropa. Mungkin kita terlambat setahun, itu sudah akan selesai masanya. Jadi misalnya berpikir untuk bekerja di sektor perminyakan yang sekarang gajinya wow dan fantastis, mungkin sudah saatnya itu mulai di switching, karena ke depan ini arahnya sudah switch. Jadi teknik elektro, terus akan banyak mungkin pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ada, nanti masa depan nggak ada. Nah, itu yang jadi buat adik-adik ya, kalau dari saya, karena saya melihat di industri dan melakukan yang namanya otomasi itu, meskipun dulu waktu kuliah saya sebenarnya itu desain dan konstruksi, tapi nyemplungnya di manufaktur, di teknik produksi. Nah, arahnya otomatisasi, itu arahnya ke depan. Jadi ini sedikit gambaran buat adik-adik yang masih muda-muda, set skill yang dibutuhkan zaman sekarang dengan masa saya dengan masanya adik-adik itu beda. Untungnya adik-adik sekarang Google itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Jadi kita punya kampus universitas terbuka namanya Google. Nah, itu dimanfaatkan benar-benar itu. Google itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa menurut saya. Saya yang bukan orang mekatronika ya, hanya based on Google, meskipun dulu punya ini ya, punya basic belajar mekanotronika itu 6 SKS gitu. Tapi kan bukan bidang saya, tapi based on Google itu bisa membuat kontrol sederhana. Jadi saya bilang Google itu sangat luar biasa. Jadi itu kalau dari saya ya, adik-adik, ini zamannya beda. Ada universitas terbuka bernama Google yang gratis. Nah, bisa diakses apapun gitu ya Kak? Bisa diakses kapanpun di rumah. Terus video kamu mau video apa? Ada di situ. Mulai dari video bikin masak, video kamu bikin robot. Kalau adik-adik tertarik robot itu kan ada tuh yang Arduino itu murah itu. Ya, mau belajar mekatronika, Arduino itu murah. Hanya 300.000 itu kayaknya, itu udah satu paket, itu bisa. Kalau mau dengan ARM-nya mungkin nambah 300.000 lagi kalau tertarik dengan robotik. Itu sih pengalaman kerjanya. Jadi ke depan industri itu akan lebih ke otomasi. Jadi
mudah-mudahan berguna. Dari saya itu saja. Nanti kalau mau ditanyakan boleh. Ya, terima kasih Mbak Rika. Oke, terima kasih Kak Guntur. Wah, 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 wah. Ini makin, ternyata gitu ya. Apa namanya? Untuk ini dan ini ya, benar. Adik-adik sudah harus belajar yang lain lagi. Karena tekniknya akan berbeda untuk masa depan nanti. Dan untuk mobil kayaknya nanti yang akan tren adalah ini ya, apa Mobil namanya? listrik. Mobil listrik, betul. Sekarang aja sudah ke arah sana, walaupun harganya wow banget gitu dengan mobil mesin bensin, tapi juga ini sekarang kan kita juga akan kalau apakah teknik mesin itu juga yang mengurusi ini Kak Guntur, misalnya daya dari matahari, mengkonversi tenaga matahari menjadi listrik, itu apakah dari mesin juga atau dari elektro nih Kak yang mengurusi semacam itu? Kalau fotovoltaik itu kayaknya lebih cenderung ke teknik kimia, Bu. Ya, dia lebih cenderung ke teknik kimia. Kalau untuk renewable energy ya, energi terbarukan, teknik mesin itu cenderung kita yang angin, gelombang, PLTA, terus panas bumi. Nah, itu kalau dari mesin. Kalau dari mesin gitu. Jadi kalau sel fotovoltaik itu cenderung itu kimia ya, karena itu kumpulan material, sebenarnya mereka yang lebih paham, atau anak-anak teknik material yang lebih paham. Oke, wah, jadi teknik itu tuh emang sebenarnya punya kekhususan masing-masing ya, yang kayaknya kalau saya yang orang awam berpikir ini apa namanya, anak mesin nih, ternyata beririsan dengan elektro, ada juga bisa masuk dengan teknik kimia di situ. Jadi sebenarnya antar jurusan teknik ini juga saling kerjasama juga ya Kak Guntur ya, untuk Iya, saling mengoperasikan. Oke, betul. Wah, ini nih Kak Guntur, baru saya mau ini ada yang banyak ini apa nih Kak yang tadi yang buat bikin robot tuh? Arduino namanya. Silakan dicatat ini yang mau googling, yang mau yang mungkin akan tertarik kayak apa sih ini. Nah, selain ini saya akan mempersilahkan nih, ada nggak yang mau bertanya kepada Kak Guntur dan Kak Ulfa sebelum kita beralih ke Kak Rati, karena ini menarik banget nih pembicaraannya Kak Guntur, Kak Ulfa, sama Kak Fauzan tentang teknik elektro dan mesin. Gitu. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh loh, boleh open mic atau mau ditulis di chat juga boleh. Kalau misalnya ada yang malu untuk bertanya, tapi ini. Oke. Oh, tuh Kak Ulfan, Kak Ulfan, apakah elektronik mobil juga jurusan elektro, Kak? Yang mengurusi, Kak? Electrical di mobil berarti ya, ini ya. Mungkin Kak Fauzan ya, Kak Rika. Boleh. Kak Fauzan gimana tuh? Iya. Kalau untuk mobil, kalau kita bicara mobil konvensional atau mungkin yang berbahan bakar seperti sekarang ya, itu memang dominannya sepertinya memang di teknik mesin ya, Kak Guntur ya. Ya, kalau untuk sistem elektroniknya itu memang bisa juga menjadi bagian dari pekerjaannya anak-anak teknik elektro, tapi biasanya teknik mesin dia juga punya basicnya nih untuk yang sistem kelistrikan, dan biasanya juga mereka pasti paham dan bisa mengerjakannya. Setahu saya sih gitu ya, Kak Guntur ya. Iya, betul Kak. Nah, cuma kalau untuk kita berbicara tentang mobil masa depan ya, misalnya electric vehicle atau kendaraan listrik, secara mekaniknya, misalnya secara gear itu yang muterin, terus roda, misalnya setir ya. Nah itu memang ilmu-ilmu dasarnya ada di teknik mesin dia. Nah, yang menjadi pekerjaan anak-anak teknik elektro biasanya bagian dari sumber energinya. Misalnya apakah dia memang menggunakan baterai nanti, nah berarti itu nanti
sistem baterainya itu biasanya anak-anak teknik elektro yang ngerancang, yang nentuin ini berapa besar baterainya supaya dia bisa berapa jauh kilometernya. Terus nanti sistem konversinya kan itu dari baterai, nanti dikonversi supaya dia bisa jadi energi mekanik ya yang bergerak. Nah itu biasanya elektro. Tapi secara fisik dan ininya itu memang ilmu dasarnya ya memang teknik mesin, karena otomotif itu kan memang turunannya dari teknik mesin ya Kak Guntur ya gitu. Ya. Anak elektro ya cuma bagian sumber energinya apa nih. Nah disitulah anak elektro. Wah, menarik banget nih yang ini belum ada yang mau bertanya nih anak-anak. Apa nih mumpung ini. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, berarti aku mau beralih ke Kak Rati dulu, karena nanti Kak Rati kalau ini tadi elektro dan mesin, nah kita akan beralih ke teknik lingkungan. Nah ini ada Kak Rati yang dulu S1-nya adalah teknik lingkungan ITB. Kak Rati ini pernah kerja juga di PT Kaltim Primakol, juga pernah jadi Junior Research Assistant di Swiss Contact, dan pernah juga jadi market researcher di Sinovet. Tapi sekarang kerja beliau adalah pengusaha. Kak Rati ini sudah beralih, dia punya toko online shop yang besar. Followernya banyak banget deh pokoknya, toko Augie. Silakan nanti dilihat karena emang bajunya bagus-bagus. Karena kalau udah intip, ini lucu ini bajunya. Oke, apa kabar Kak Rati? Baik, selamat pagi semua. Oke, Kak Rati, tadi kita udah dengerin nih tentang teknik elektro mesin. Kalau di teknik lingkungan belajarnya apa sih Kak Rati waktu itu? Jadi aku mau share screen juga nih. Oh, boleh. Aku ini dulu ya. Kak Rati. Oke, silakan Kak Rati. Oke. Jadi kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Jurusan teknik lingkungan gitu. Kayaknya kalau mendengar kata teknik dan di lingkungan itu agak kayak kontradiktif gitu ya. Kalau teknik kan kayaknya kebayangnya dengan segala yang modern gitu, mesin-mesin dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya belajar apa sih teknik lingkungan itu? Gitu. Apa sih teknik lingkungan itu? Pada intinya teknik lingkungan itu adalah bidang yang mempelajari bagaimana cara membersihkan atau menjernihkan lingkungan kita dari buangan aktivitas manusia gitu, buangan hasil aktivitas manusia seperti limbah, emisi, sampah seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia gitu. Jadi untuk menjaga kesehatan manusia, untuk mencegah penyebaran penyakit akibat aktivitas manusia gitu, untuk mencegah wabah seperti itu. Jadi erat kaitannya juga dengan sanitasi gitu ya. Kalau untuk level yang paling dekat dengan kita, dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai sejarah sedikit, dulu itu teknik lingkungan awalnya bernama teknik penyehatan, karena memang fokusnya itu masih banyak di sanitasi. Itu waktu tahun dari awal berdiri ya sekitar 1960-an sampai 1980-an. Lalu kemudian di tahun 80-an berubah nama menjadi teknik lingkungan, karena dengan seiring berkembangnya zaman, kegiatan pembersihan ini tuh juga diharapkan bisa membangun sustainability untuk environment gitu, untuk lingkungan. Jadi selain mencegah manusia dari penyakit, melindungi manusia dan meningkatkan kualitas hidup manusia, tapi kita juga harus tetap menjaga kualitas lingkungan kita supaya bisa berjalan dengan baik gitu dan berkelanjutan. Kemudian kata kunci yang terakhir itu adalah skala besar. Jadi makanya disebut teknik karena ini adalah gabungan dari sistem-sistem yang bisa membersihkan tadi gitu. Jadi skalanya itu bisa skala
kota atau pabrik atau gedung bertingkat 20 gitu yang besar-besar gitu, gedung perkantoran. Jadi secara garis besar teknik lingkungan itu adalah bidang yang mempelajari cara membersihkan lingkungan dari buangan hasil aktivitas manusia, itu limbah, sampah atau emisi, dengan tujuan melindungi dan meningkatkan kualitas hidup manusia serta keberlangsungan alam dalam skala yang cukup besar gitu. Nah, yang dipelajari benar tadi sama kayak Kak Ulfa, Kak Fauzan, dan Kak Guntur. Dasarnya sama, matematika, kimia, fisika. Di tingkat 1 itu pasti dapat semua. Lalu begitu masuk ke tingkat 2, itu mulai masuk ke turunan, ilmu-ilmu turunan yang lebih spesifik gitu, seperti mekanika. Kalau di teknik lingkungan itu belajar tentang mekanika fluida, mekanika tanah gitu. Karena teknik lingkungan ini masih satu fakultas dengan fakultas sipil ya, jadi erat hubungannya dengan teknik sipil karena membangun sesuatu juga gitu, membangun bangunan atau instalasi. Jadi penting untuk mengetahui ilmu mekanika pergerakan ini, tapi spesifiknya itu di pergerakan air atau tanah gitu. Nah, ini hidrologi juga, ini ilmu turunan dari geografi ya, yang mempelajari tentang pergerakan air, siklusnya bagaimana, distribusinya, kualitas air yang bagaimana gitu. Jadi seperti sungai dan ya yang berhubungan dengan air lah gitu. Kemudian juga mempelajari ilmu turunan biologi seperti mikrobiologi dan epidemiologi. Di mikrobiologi ini dipelajari tentang mikroorganisme yang membantu proses pembersihan tadi gitu. Jadi dalam beberapa tahapan proses seperti untuk pengolahan air limbah itu dibutuhkan bantuan mikroorganisme juga. Makanya mempelajari tentang mikrobiologi. Sementara epidemiologi ini adalah ilmu tentang wabah penyakit sebenarnya. Jadi penyebaran penyakit itu seperti apa, bagaimana mencegahnya, medianya apa gitu, kayak seperti waterborne disease itu berarti penyebaran penyakit lewat air gitu. Makanya sanitasi ini erat hubungannya dengan epidemiologi. Lalu juga statistika. Statistika sebenarnya ilmu yang cukup basic ya menurut saya, karena pada akhirnya itu nanti engineer itu banyak bekerja dengan data. Jadi lewat statistika ini kita belajar membaca data, mengcompile data gitu. Makanya tadi saya sempat bekerja di market research itu juga karena dari ilmu statistiknya ini saya cukup suka. Jadi waktu lulus itu malah mencarinya di bidang statistik gitu. Jadi sebagai background sebenarnya saya juga mirip sama Kak Ulfa, dulu masuk kuliah apa ya gitu. Sebenarnya saya dari dulu udah suka dengan jualan gitu. Udah darahnya tuh darah jualan banget. Jadi sebenarnya pengennya masuk ekonomi. Cuman waktu itu ayah itu kebetulan lulusan teknik lingkungan juga. Dan saya akhirnya memasukkan teknik lingkungan di pilihan 1 dengan ya tidak begitu mengerti juga sebenarnya pekerjaannya apa gitu. Dan ayah saya waktu dulu bekerja di PDAM Bogor gitu. Nah, jadi setelah masuk saya baru mengerti, oh ternyata ada pekerjaan membangun instalasi pengolahan air minum, pengolahan air limbah gitu. Itu tuh memang dipelajarinya di teknik lingkungan. Nah, kemudian selain itu kita juga akan belajar gambar teknik dan pengetahuan struktur. Karena kita akan menghasilkan suatu rancangan desain instalasi gitu ya, seperti instalasi pengolahan air limbah atau TPA, merancang suatu TPA, tempat pembuangan akhir sampah, itu dibutuhkan perhitungan dan perhitungan yang detail ya, jadi supaya efektivitasnya itu benar-benar terjaga dan efisiensinya gitu. Makanya dipelajari tentang gambar teknik dan pengetahuan struktur ini. Juga ada desain dan manajemen proyek. Ini ya memang masih berkaitan dengan perencanaan instalasi-instalasi tadi gitu ya.
Jadi ada juga belajar tentang manajemen sedikit. Kemudian ada juga AMDAL. AMDAL ini sudah di tingkat-tingkat akhir. AMDAL ini singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi jika kita melakukan suatu aktivitas, misalnya pabrik gitu, kira-kira buangannya tuh apa aja sih gitu. Terus berapa ambang batas yang masih diperbolehkan untuk buangan seperti itu, atau apa instalasi yang harus disiapkan untuk menampung buangan-buangan itu gitu. Dan pokoknya bagaimana cara mengatasi buangan itu agar tidak mencemari lingkungan. Nah, kemudian juga ada tentang kesehatan lingkungan kerja. Kalau ini lebih ke mempelajari tentang potensi bahaya dari aspek yang lebih kimia dan biologis ya. Jadi seperti zat-zat berbahaya di lingkungan kerja gitu. Karena nanti akan bekerja dengan zat kimia juga, terus mikroorganisme juga gitu kan. Jadi ada juga pelajaran tentang kesehatan lingkungan kerja ini gitu. Dan profesi ini sebagai Health and Safety Director ini tadi yang Mbak Ulfa bilang masuk ke elektro ya, baru ya masuk ke elektro HSE itu kan ya. Nah kalau di teknik lingkungan ini udah ada dari semenjak saya kuliah. Dan ada juga teman-teman saya yang bekerja atau berprofesi sebagai Health and Safety Director gitu. Jadi masuk ke perusahaan-perusahaan baik swasta ataupun BUMN gitu untuk sebagai pengawas kesehatan lingkungan kerja ini gitu dari si limbah-limbah tadi. Nah ini lulusannya bekerja di mana sih? Pertama, banyak sebenarnya lulusan teknik lingkungan itu sebenarnya cukup banyak terserap di mana-mana gitu ya. Terutama di pegawai negeri sipil, itu di Kementerian Lingkungan Hidup bisa, di Kementerian Perindustrian bisa, Kementerian SDM bisa gitu. Lalu di pemerintahan provinsi atau kota, jadi misalnya di Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bogor gitu misalnya, atau di BUMN seperti Pertamina, atau di BUMD seperti PDAM, itu bisa. Kemudian sebagai dosen dan peneliti, kalau misalnya memang tertarik, karena ilmu teknik lingkungan ini justru kayak sepertinya ke depannya malah lebih berkembang gitu. Saya lihat dari terakhir saya kuliah sampai sekarang itu, kalau dulu lebih banyak dipelajari tentang how to clean-nya gitu ya, how to solve the problem. Tapi kalau sekarang itu kecenderungannya yang mana bisa dipelajari lewat Google dan Instagram dan lain sebagainya itu adalah how to mencegah, gimana caranya mencegah supaya si limbah itu tidak muncul gitu, untuk keberlangsungan lingkungan yang lebih baik. Nah kalau di perusahaan swasta itu bisa di perusahaan industri dan manufaktur. Hampir semua perusahaan manufaktur dan industri besar itu memerlukan lulusan teknik lingkungan sih untuk ya tadi aspek-aspek limbah dan kesehatan, faktor keselamatan kerja dan seperti itu gitu. Konsultan juga banyak yang membuka usaha sendiri, misalnya sebagai konsultan bisa bekerja sama dengan PDAM atau perusahaan-perusahaan juga untuk studi kelayakan misalnya, untuk AMDAL gitu, dan juga bisa sebagai ya pengusaha. Sebenarnya pengusaha ini umum ya, jurusan apapun sepertinya bisa jadi pengusaha. Cuman kalau di teknik lingkungan yang masih bisa kepake itu adalah manajemen, pelajaran yang tadi manajemen itu tentang kuliah manajemen, dan bagaimana berpikir runut yang kalau yang saya rasakan itu dengan masuk kuliah ke jurusan teknik itu kita diajarkan untuk berpikir runut dan sistematis gitu. Jadi itu yang lumayan terpakai ketika saya sekarang memiliki usaha sendiri. Sepertinya itu aja sih sharing singkatnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh. Oke, terima kasih Kak Rati. Wah, ini menarik juga ya. Jadi memang untuk apa? Jadi buat limbah itu emang kita nggak main-main ya Kak Rati ya. Karena kalau salah
pengolahan pun malah menjadi lebih berbahaya buat lingkungan berarti ya. Seperti itu ya. Itu yang dipelajari di teknik lingkungan berarti ya, Karati ya. Oke, wah ini gimana nih? Ada pertanyaan? Ini menarik. Ini kemarin saya ngobrol sama anak saya dan dia bilang katanya dia baca satu buku cerita. Itu base-nya cerita itu tuh dia katanya orang itu dia belajar tentang teknik lingkungan. Jadi di novel itu tuh diceritakan bagaimana dia bekerja. Dan kata anak saya aku baru tahu ternyata menarik juga ya di teknik mengenai teknik lingkungan gara-gara sebuah novel itu dia jadi aku mau dengerin Kak Rati ini teknik lingkungan tuh belajar apa iya yang sama seperti yang di novel yang dia baca itu atau ini mungkin nanti apakah Adis mau ngomong nih Dis gimana Dis sama nggak Dis sama yang dibaca Dis karena dia kayak ininya begini mah gitu. Apakah Adi sudah ini anaknya masih setengah tidur? Sama tuh. Berarti pas itu. Tapi berarti ini ya ternyata kita untuk mengenalkan profesi atau ini kita juga bisa lewat novel. Ini saya juga baru tahu karena dari Adi tadi ya dia ceritanya bagus mah aku membaca dari awal sampai akhir dan ternyata teknik lingkungan seperti ini. Kayak dia penasaran banget nih waktu ada Karati teknik lingkungan. Sama nggak nih? Sama ternyata ininya. Oke, ini bagaimana yang lain? Apakah ada pertanyaan? Atau kalau gitu aku mau tanya deh Kak. Kalau ini nih buat sekolah di teknik, bayar kuliahnya mahal nggak sih Kak? Itu pertanyaan dari anak-anak kemarin nih. Ini kemarin saya nggak ini bayarnya mahal nggak sih Kak kalau buat kuliah teknik sekarang? Gimana Kak? Apakah Siapa dulu? Kalau biaya kuliah sekarang sih relatif lebih mahal ya daripada tahun-tahun kita ya. Tapi kalau masuk di top 5 university lah saya pikir itu banyak beasiswa yang Mbak Rati ya. Kayak di ITB itu banyak, di Mbak Ulfa juga saya yakin di UI itu banyak. Karena saya jujur saya kuliah karena beasiswa bisa lulus. Jadi kalau di ITB itu dulu ada moto zaman saya itu tidak ada mahasiswa yang DO karena masalah finansial. Nah itu di ITB itu ada moto itu spirit ITB dari universitas untuk ya tidak ada mahasiswa yang DO karena masalah finansial. Jadi tinggal kita ya mengaku kalau kita tidak mampu lengkapi syarat-syaratnya. Beasiswa banyak bertebaran di ITB. Apalagi kalau masa sekarang ya, kalau saya tanya teman yang dosen di ITB, itu beasiswa itu satu anak bisa dapat 2, bisa dapat 3, karena anak-anak yang dari keluarga mampunya jauh lebih banyak daripada zaman saya kuliah dulu. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau masalah keuangan. Menurut saya yang penting adik-adik ini yang mau kuliah itu terbuka. Beasiswa banyak. Beasiswa banyak ya Kak. Ya betul. Iya, kebetulan keponakan saya baru masuk ITB tahun lalu nih, dan dia lewat SNPTN dan sudah langsung menerima beasiswa. Jadi dia apply ada di sana dan sekarang dia udah dapat tiap bulan dapat dikirimin uang juga buat bulanannya gitu ya. Terus buat bayar semesternya juga ada juga. Jadi lumayan lah karena memang prestasinya dia ini ya dia bisa dapat beasiswa di situ. Kalau di UI sama ya Kak Ulfa atau kalau di UI kebetulan Karika, jadi angkatanku ini termasuk angkatan pertama yang dulu sempat ada demo tuh uang masuk di UI itu 25 juta kan. Itu sempat di demo dan itu angkatan aku pertama kali. Jadi waktu Kak Fauzan dia uang semesternya masih 1,5 juta. Aku 7,5 juta, angkatan pertama yang 7,5 juta. Jadi ya emang udah mahal ya teman, jangan takut benar kata Guntur gitu. Bahkan teman-temanku, bahkan aku pun kayak ada yang 0 bayar uang masuknya, uang pangkalnya sampai 0. Uang semesternya cuman bayar atau
mungkin dapat beasiswa jadi cuman bayar 500.000 bahkan sampai segitunya gitu. Itu mungkin gitu. Jadi jangan takut walaupun ngeliat angkanya 7,5 juta tapi bisa tuh bayarnya cuma 500.000 kayak gitu. Jadi yang penting syarat-syaratnya dipenuhi pada saat masuk, ada kayak interview, ada surat, dokumen-dokumennya dipenuhi dan itu bisa gitu dapat keringanan dari fakultas. Lalu yang kedua bisa juga dapat beasiswa seperti kata Kak Guntur bilang. Kalau kita rajin di mading gitu, apa sih namanya? Kayak mading gitu lah ya. Banyak ditempel-tempel beasiswa-beasiswa, tinggal kita ikuti prosesnya, kita dapat. Bahkan banyak teman-temanku yang malah dapat uang saku dari si beasiswa itu gitu. Jadi untuk sehari-hari juga dapat gitu. Karena banyak banget anak daerah ya. Mungkin di ITB juga banyak anak-anak daerah yang ya masuk ke kuliah gitu kan, terus dia mencari beasiswa itu banyak banget. Jadi jangan takut lah gitu kalau masalah keuangan, benar kata Kak Guntur. Oke. Saya jadi ingat dulu saya di UI itu per semester bayarnya hanya 500.000. Zaman itu ya. Tahun itu gitu ya. Jadi saya waktu itu anak-anak mulai sekolah, terus aku ketawa sama Kak Catur gitu ya. Kita dulu satu semester 500.000, sekarang anak-anak 500.000 sebulan aja nggak cukup gitu ya. Kalau kita udah ngomongin sekolah di swasta kan 500.000 udah kayaknya pasti di atas itu gitu kan. Karena ya ampun emang inflasi itu tinggi banget ya kalau kita pikir-pikir gitu. Oke, tadi berarti nggak boleh takut nih ya masalah keuangan karena nanti kalau kita mau pasti akan ada jalan buat kuliah gitu ya nantinya. Oke, nanti nah ini yang pertanyaan yang berikutnya adalah nah ilmu apa yang kepakai di pekerjaan Kakak sekarang? Kalau tadi Kak Radhi kayaknya udah jawab nih, dia dari teknik walaupun sekarang dia jadi pengusaha karena berpikir runutnya itu yang dia dapat. Jadi walaupun sekarang beda tapi dapat. Nah, kalau Kak Ulfa sama Kak Guntur apa nih yang didapat dari sekolah dulu tapi ternyata di pekerjaan sekarang bisa di-apply walaupun mungkin udah nggak kerja di bidang teknik lagi. Ada nggak Kak yang kepake? Kalau dari saya ya untuk di usaha ya nambahin dari Mbak Kak Rati tadi ya. Selain berpikir runut ya, engineer itu kan terbiasa berpikir runut ya. Kita juga dilatih itu untuk troubleshooter, menyelesaikan masalah. Nah, itu yang namanya why diagram, how diagram itu kan kita terlatih melakukan itu. Dan itu sangat berguna ketika kita sudah mempunyai usaha sendiri. Nah, kalau yang ilmu-ilmu yang terpakai di dunia kerja banyak orang beranggapan kadang kuliah dengan dunia kerja itu nggak nyambung. Sebenarnya nyambung. Dasar-dasar fondasi yang kita dapatkan di kuliah kayak mekanika dasar itu kepakai ketika kita bekerja. Terus misalnya kita menghitung stress dan strain, fatigue dan lain-lain itu terpakai ketika kita kerja, kita menganalisa, oh ini ada kegagalan, barang ini rusaknya kenapa? Kalau dia misalnya patahnya ini apakah akibat aksial apa ini itu kepakai. Jadi ilmu-ilmu seperti itu jangan kita berpikiran, banyak orang bilang kuliah dengan kerja itu nggak nyambung. Sebenarnya nyambung. Dasar-dasarnya kepakai. Terutama itu pola pikir terus matematikanya terutama ya. Matematika terus cara bernalar dan berlogikanya itu kepakai banget. Mau kita kemana pun itu kepakai banget. Terus yang paling penting lagi kan ketika kita kuliah itu ya beda ya dengan SMA ya. Ketika kita SMA itu ada ayah ibu yang kamu belajar gitu. Nah ketika kuliah itu kita belajar kemandirian. Kita belajar kemandirian, kita belajar self inisiasi lah. Jadi menginisiasi diri sendiri. Nah itu kepakai ke belakang itu kepakai. Mau kemana pun itu kepakai. Jadi ketika kuliah jangan berpikir sekolah itu hanya di kampus. Enggak. Ketika kuliah itu kita belajar mandiri, belajar banyak ketika kuliah. Itu
sih kalau dari saya, mungkin Kak Ulfa, Mbak Rati bisa nambahin. Oke, kalau dari aku gini kali Kak, aku kan sekarang udah nggak kerja ya. Cuman bayanganku kalau aku di industri dulu waktu kerja, kebetulan bidangku itu bidang yang tingkat kemajuannya tuh begini nih. Cepet banget. Dulu pas zaman aku kuliah masih bidangku aku telekomunikasi. Jadi dulu masih 2G, sekarang udah mau 6G bahkan di dunia gitu kan. Dan itu kan begini banget dalam 10 tahun tuh gitu kan. Jadi kita tuh harus mengikuti tetap update dengan kemajuan zaman yang aku dapetin. Nah, dari situ untuk bidang aku yang aku lakukan sekarang, bukan di pekerjaan, maksudnya bidang usaha aku itu, jadi ya kita tuh harus tetap update dengan situasi di luaran sana gitu. Seperti contohnya kalau di tim sosmed Kak, kayak kita mau buat reels, kita semua nggak ada yang tahu buat reels gimana kan. Tapi itu tuh lagi hype sekarang dan kita harus mengikuti perkembangan zaman itu kan. Jadi ketika aku berjualan, kita juga harus ya coba-coba lah gitu, lo harus coba buat itu gitu. Jadi tetap mengikuti perkembangan zaman sih kalau aku. Mungkin Kak Fauzan ya bisa sharing tentang ini. Karena bidangnya masih sama nih Kak Fauzan nih. Bidang kuliah dan bidang kerja dan Bidang sekarang kerjanya jadi dosennya sama. Iya. Gimana Kak Fauzan? Ya, maaf tadi agak kepotong. Tadi pertanyaannya apa, Karika? Oh, pertanyaannya ilmu yang ilmunya kepake nggak sih di bidang kerjaannya sekarang gitu, ilmu belajar sekian tahun kuliah itu? Oh gitu. Kalau untuk ini pengalaman apa ya, sesuai pengalaman pribadi ya, karena saya setuju sih dengan yang disampaikan oleh Kak Guntur tadi ya, terus Kak Ulfa juga. Memang ada ilmu-ilmu, kita nyebutnya apa ya, ilmu-ilmu yang nggak kasat mata, jadi emang dialami di kuliah dan ternyata itu yang lebih berguna gitu, bukan ilmu yang ada SKS-nya. Nah, tapi kalau untuk pengalaman saya sendiri, karena memang kuliahnya dulu di tenaga listrik, terus lulusnya itu saya waktu itu mungkin Kak Guntur juga tahu saya di bidang engineering construction, dan itu memang bisa dikatakan lebih dari 50% lah ya, mungkin 70% dari yang dipelajari di kuliah itu memang dipakai gitu. Cara menghitung ini, rumusnya ini, itu dipakai. Cara menghitung ini, cara menghitung generator, trafo gitu ya, itu memang dipelajari dan akhirnya dipakai untuk ya kita mau pakai trafo yang berapa nih. Nah, itu kan harus dihitung. Nah, itu ternyata dipakai. Kemudian setelah bekerja beberapa tahun di bidang yang sama, kuliah lagi S2 bidangnya energi, dan ternyata ilmu yang sebelumnya bahkan yang dialami di pekerjaan kepake juga. Nah, sekarang di kampus ngajar ya untuk dosen meneliti, akhirnya ya kepake lagi. Jadi memang dari kuliah S1 kebetulan untuk saya sendiri itu memang kepake. Bahkan sekarang saya bilang ilmu-ilmunya itu ya 90% yang dipelajari di S1 dulu, untuk yang sekarang sebagai dosen dan peneliti ya malah benar-benar kepake. Jadi ilmu yang aljabar misalnya dulu yang ini buat apa sih, bahkan di kuliah di dunia kerja pun ini aljabar ini buat apa sih, ini nggak tahu ini buat apa. Nah, akhirnya pas ketika kembali menjadi dosen peneliti ya terutama itu ya ternyata ilmu aljabar itu suatu tools lah, dia nggak kelihatan nggak penting, tapi kalau kita menguasai itu akhirnya kita bisa bekerja lebih cepat, ya, lebih optimal, ya terbantulah. Kayak kata Kak Guntur tadi, membantu pola pikir kita gitu, problem solving kita. Ya itu semua dibentuk ya dari pelajaran-pelajaran yang seperti itu kalau menurut saya gitu. Oke, terima kasih Kak Fauzan. Kak Rati gimana Kak Rati? Walaupun tadi sudah ini di awal udah ini ada nih yang kepake gitu. Gimana Kak Rati? Berarti kepake banget ya kalau Kak Rati ya? Iya, aku sih yang kerasa ya itu yang tadi aku bilang itu ya, dan setuju juga sama Kak Fauzan tadi, ilmu-ilmu tak kasat matanya itu gitu, jadi pola-pola kebiasaan kita gitu kan selama berkuliah itu, apalagi tidak ada orang tua gitu kan, terus bisa mempush diri sendiri gitu, nggak akan ada yang ngahayu-hayuin gitu kan. Jadi ya itu sih melatih kemandirian. Paling waktu itu saya juga kan kuliah di Bandung, jadi jauh dari orang tua. Tapi alhamdulillah cukup menyenangkan sih dan nggak menyesal lah gitu. Apalagi dapat suami sih kalau aku. Dapat bonus. Ini Kak Ulfa sama Kak Rati udah sama-sama dapat bonus di kuliah nih. Mungkin tadi aku mau nanggepin yang masalah perempuan di dunia teknik itu ya. Untuk
fakultas aku itu kebetulan perempuannya lebih banyak. Bukan fakultas, sorry, jurusan aku tuh perempuannya lebih banyak gitu, entah kenapa. Jadi kayaknya laki-laki itu banyaknya masuk ke fakultas yang cowok banget kayak mesin, elektro, informatika gitu kan. Sementara perempuan-perempuan tuh ada di teknik planologi, arsitek. Sayang sakit. Hai Banu. Benar. Teknik lingkungan gitu. Nggak tahu nih kalau Mbak Ulfa waktu di elektro perbandingannya gimana? Kalau zaman aku kuliah sih 1:10 ya, cowok sama ceweknya. Tapi itu lebih baik dibanding di mesin. Bahkan ada di UI angkatan mesin yang nggak ada ceweknya. Ada satu angkatan yang nggak ada ceweknya. Ada yang cuma 1 orang cewek di UI teknik mesin. Waktu zaman aku. Cuman untuk zaman sekarang, kalau kata Kak Fauzan tuh lebih banyak ceweknya justru elektro sekarang. Maksudnya lebih banyak, perbandingannya makin kecil. Jadi nggak 1:10 lagi. Udah lebih banyak perempuan yang berminat pada dunia teknik sepertinya ya. Khususnya teknik elektro sama mesin. Aku kurang tahu kalau mesin gimana nih zaman sekarang. Mungkin Kak Guntur tahu, pernah dengar atau gimana? Sampai sekarang ya kalau di jurusan teknik mesin itu masih di bawah 7% infonya yang saya dapat. Masih ya. Sampai sekarang. Kalau zaman saya ceweknya hanya 2 dari 130. Iya. Wah, benar-benar. Ini kebalikan berarti sama jurusan saya. Dulu saya di sastra Cina itu dari 24 anak yang satu angkatan ya, hanya 1 laki-lakinya. Berarti kebalik. Kali Kak, makanya banyak anak sastra yang main ke teknik dan anak teknik yang main ke sastra. Seperti iya, itu. Sepertinya supaya karena terjadi percampuran. Karena di sastra cewek semua. Oke. Dan nih tadi Kak ada pertanyaan nih dari Kak Moy. Mana tadi ya? Oh ya, ini kalau mau masuk ke teknik nih Kak, mesti nyiapin pelajaran apa aja sih Kak? Menyiapkan dirinya. Apa yang tadi fisika, kimia, matematik itu yang kita mesti kuat di situ atau apa Kak? Kalau kita pengen masuk teknik. Karena kan sebenarnya dasarnya sama ya nih. Tadi kan tahun pertama semuanya ada matematik, ada fisika gitu ya. Gimana? Memang logika tuh harus kuat sih ya. Jadi hitungan dan logika itu harus kuat. Tapi sebenarnya nggak perlu takut karena saya juga dulu waktu masuk itu ya hanya berbekal hasil UMPTN kan, jadi drilling di bimbel gitu ya, dan akhirnya passing grade-nya masuk gitu. Ketika masuk pertama kali kuliah itu sempat UTS pertama tuh dapat 4 dari 100. Itu rasanya mau nangis pasti itu. Mau nangis, kaget, bengong gitu, gitu. Jadi sebenarnya saya nggak ngerti kalkulus gitu, nggak ngerti apa-apa. Oh ternyata tuh beda banget sama waktu di SMA gitu. Jadi mungkin ini sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Shanti ya, subjek paling challenging selama kuliah ya. Menurut saya memang hitungannya itu ya lumayan sih, tapi saya nggak ngerasa sebagai anak yang pinter-pinter amat gitu ya. Jadi saya mengatasinya itu dengan bekerja kelompok gitu. Saya nemplok ke teman-teman yang pinter, terus setiap mau ujian tuh saya belajar sama mereka bareng-bareng gitu. Jadi dengan modal keinginan yang pokoknya paling nggak nilainya C gitu misalnya. Gitu tuh yang penting lewat gitu. Tapi begitu saya masuk penjurusan itu, saya sangat tertarik dengan pencemaran udara. Jadi saya juga mengambil tugas akhir itu di bidang pencemaran udara gitu. Nah itu menurut saya udah lebih udah lebih enteng mempelajarinya karena mungkin saya suka gitu, dan materinya juga ya tetap ada hitungan tapi ya ada juga yang lain-lainnya gitu. Kalau Kak Ulfa, Kak Fauzan, Kak Guntur gimana nih? Kalau saya ya untuk persiapan masuk di perguruan tinggi ya, itu kebetulan selama kuliah dulu itu saya ngajar di bimbel. Terus sempat juga megang bimbel di SMA saya dulu untuk supervisinya. Jadi gini, pola penerimaan mahasiswa sekarang dengan dulu itu sudah beda. Jadi pola penilaiannya beda, nggak benar 4
salah minus 1 lagi. Jadi sekarang itu ada pembobotan. Ada yang soal-soal misalnya yang kalau banyak anak salah di situ, sedikit yang benar di situ, itu nilainya mungkin kali 5 gitu. Sementara soal yang banyak anak benar di situ, itu nilainya 1. Itu metode penilaian sekarang yang berbeda. Itu yang saya pelajari ketika saya mensupervisi bimbel di sekolah alma mater saya dulu. Nah, jadi buat adik-adik sih kalau mau ngejarnya PTN yang grade A, ya mau nggak mau soal-soal yang high thinking orders-nya harus bisa. Itu kelihatan kok dari runutan soal-soal itu harus bisa. Jadi perbanyak berlatih matematika, biasanya itu yang jadi pembeda. Terus matematika, terus nalaria dan logiknya. Nah, itu ini yang jadi pembeda. Misalnya yang masuk ke PTN grade B, terus masuk ke PTN grade A. Pengalaman saya ketika ngajarin anak-anak di bimbel itu begitu. Jadi apakah semua harus diperlakukan sama? Tidak gitu. Nah, nanti ada tekniknya. Kalau di bimbel itu menurut saya ya diskusi dengan mentor atau mentornya, strateginya bagaimana, kemampuan kamu sudah di mana, itu angkanya. Nah, nanti ada strateginya itu. Kalau terbiasa jadi mentor itu, dia akan dengan mudah menjuruskan karena kemampuannya sudah dipetakan nih, data si siswanya kita sudah petakan, itu akan dengan mudah kita menjuruskan anak ini. Kamu yang ini kamu nggak usah belajar ya, yang ini belajar. Karena kita mungkin udah tahu nih dia kuatnya di mana gitu. Ya, dia dipaksakan di sini pun nggak ada tekniknya. Tapi basicnya sih matematika dan nalaria. Itu kunci utama yang membedakan kalau ketika saya ngebimbing dulu anak-anak yang mau masuk Unpad sama ITB zaman saya dulu ya. Ketika saya ngebimbing mereka itu yang ngebedain matematika, nalaria. Dan ketika saya menyortir anak-anak yang boleh bimbel sama saya juga dasarnya itu matematika dan nalaria. Jadi dulu saya menerima anak-anak untuk les ke saya itu dia harus punya basic. Kalau nggak punya basic saya nggak mau juga menerimanya. Oke. Nah kalau nih pertanyaan dari Kak Santi, yang paling challenging apa Kak waktu di kuliah dulu? Mata kuliah apa yang paling challenging? Kalau menurut saya mata kuliah yang paling challenging itu justru mata kuliah di tingkat-tingkat akhir. Ketika kita sudah masuk ke kelompok bidang keahlian kita. Itu paling challenging. Misalnya kalau saya ya di desain dan konstruksi itu mulai belajar fracture mekanik gitu misalnya ya. Kalau di saya itu fracture mekanik, terus flow of force, mekanika lanjut gitu. Itu paling challenging. Kenapa? Di tingkat akhir itu tuh kita mulai kebayang saya itu mau ngapain sih gitu. Kalau di tingkat dasar itu kan sama aja semua menurut saya, hanya matematika yang levelnya dinaikkan gitu, dari matematika SMA levelnya dinaikkan ketika atau kita belajar fisika dasar itu fisika SMA tapi levelnya lebih tinggi gitu sebenarnya. Tapi ketika sudah di tingkat akhir, kalau menurut saya itu yang lebih menarik. Kita mulai punya gambaran tuh. Oh, saya itu kerja nanti begini gitu. Karena kebetulan waktu saya kuliah dulu, saya itu nyambi dibayar di LAPI ITB, ngerjain apa kalau istilah dulu itu ikut proyek-proyeknya dosen. Nah, jadi di mata kuliah tingkat akhir ini yang berguna banget. Challenging apa ya? Menantang, menarik gitu. Kalau menurut saya itu menarik. Justru saya itu sebenarnya dulu nggak paham ya teknik mesin itu apa gitu. Saya milih teknik mesin, dasarnya satu. Waktu bimbel itu masih catur bulan 1, saya sudah tahu, saya qualified masuk ITB. Gitu. Tinggal nih jurusannya masuk apa gitu. Nah, saya itu dasarnya cuma satu. Saya lihat Kompas, yang iklan lowongan kerjanya banding banyak. Nah,
Kalau zaman dulu kan tidak ada JobStreet, tidak ada JobsDB kan. Jadi Betul. saya beli Kompas, yang iklan lowongan kerjanya paling Lowongan banyak. sekarang 2 halaman itu. Ya, 2 halaman. Nah, saya lihat, wah ini teknik mesin banyak. Ya udah saya pilih teknik mesin. Jadi pilihannya hanya sesederhana itu. Jadi kalau ditanya kenapa masuk teknik mesin, dasarnya itu saya dulu. Kompas, lowongannya banyak. Oke. Sementara Kak Rati sama Kak Ulfa melihat ayahnya gitu ya. Ayahnya ke teknik lingkungan, ayahnya ini kalau Kak Guntur kenapa? Kompas. Oke, baiklah. Sekarang kita beralih ke Kak Ulfa sama Kak Fauzan. Gimana nih kalau Kak Ulfa sama Kak Fauzan? Bentar, tadi untuk yang ini dulu ya, yang Kak Mo ya, persiapan ya. Kalau Persiapannya. persiapannya sendiri sih sebenarnya gini, Kak Rika. Jadi aku dulu disuruh ikut bimbel nggak, ditanya gitu kan. Bimbel. Terus aku lihat soal-soal yang anak-anak teman-temanku bimbel kan banyak tuh. Nah ini kan kayak yang di sekolah aja. Ya udahlah, terus aku bilang sama orang tua aku kan, nggak perlu bikin bimbel. Udah uangnya aja sini, uang bimbelnya aku ambil gitu. Dikasih tuh uang buat bayar bimbel. Aku cuma beliin buku STMB 2. Terus aku buka-bukain, aku kerjain semua. Lah ini berulang mulu soalnya, kayak gitu doang pikiran aku dulu kan. Jadi, ngapain lah ikut bimbel, udahlah nggak usah gitu kan. Nah, sempet drop itu ketika aku ditolak di beberapa penerimaan. Jadi penerimaan sebelum SPMB, seperti dulu namanya PMDK, aku nggak tahu namanya sekarang apa ya. Yang jalur dari ngasih rapot itu. Ya. Nah, itu dulu PMDK ditolak di Elektro UI. Terus aku ikut tes di UKI di swasta, elektro juga, dan ditolak juga. Jadi sempat yang, waduh, kok gak masuk ya? Sempat kayak gitu sih waktu itu. Jadi persiapanku ya tetap nggak ada yang khusus kali Kak, kayak cuman, soalnya aku udah baca buku itu, aku merasa itu kayak berulang aja soalnya gitu menurut aku ya. Jadi kayak, udahlah, kalau emang masuk ya masuk. Aku pikirannya kayak gitu kan gitu. Jadi ya udah menjalani dengan santai sih, membuat itu lebih santai pada saat SPMB gitu kan mungkin ya. Karena kalau kita tegang nanti akan jadi gugup sendiri kan. Menjalani dengan santai terus pas dikerjakan, alhamdulillah ya keterima gitu kan. Sempat yang kaget juga kan. Terima ya udah deh ya alhamdulillah gitu kan. Karena kan sempat 2 kali nggak diterima, sempat drop juga. Jangan-jangan ini bukan jalannya. Aku sempat berpikir jangan-jangan bukan di elektro, cuman alhamdulillah keterima. Jadi intinya sih persiapannya santai aja sih Kak Rika. Tetap belajar, teman lebih santai karena takutnya gugup kan ya biasanya kan kalau anak-anak ini. Aku mau gitu. nambahin. Kenapa? Tekan karate. Ya. Nah, menurut aku persiapan yang lebih penting itu justru adalah apa sih minat kita gitu. Kayaknya kalau di generasi kita ini, generasi saya dulu tuh nggak punya bayangan sama sekali, pokoknya masuk perguruan tinggi negeri gitu kan. Orang tua pasti menuntutnya seperti itu gitu. Padahal interestnya kemana, passionnya apa gitu, terus masuknya kemana. Makanya akhirnya banyak yang kayak saya, kayak tapi Mas Guntur masih mending ya, pernah 12 tahun di manufaktur gitu. Jadi mungkin pertama telusuri dulu ke dalam nih sebenarnya pengennya apa, sukanya apa gitu kan. Nanti dari situ barulah cari jalannya untuk menuju yang memang diminati gitu. Ya gitu sih kira-kira. Oke. Sekarang kalau Kak Ulfa yang paling challenging apa Kak waktu di elektro Kak? Yang paling challenging mungkin kurang lebih sama ya kayak Kak Guntur. Mungkin yang di mata kuliah akhir-akhir itu justru. Jadi sejujurnya gini Kak Rika, pas aku masuk itu, aku itu angkatan yang kurikulumnya berbeda dari angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi kurikulumnya kita belajar semua peminatan itu. Semua. Jadi istilahnya tuh kita belajar sekulit-kulitnya tapi semua. Itu kan untuk aku yang tidak berminat dengan peminatan itu kan itu berat banget buat aku. Jadi di semester akhir kita masih belajar sesuatu bidang yang tidak kita minati gitu. Jadi itu yang buat aku, aduh ngapain sih belajar ini gitu dalam hati kan gitu. Tapi angkatanku kurikulumnya begitu. Jadi itu berubah-berubah ya kurikulumnya. Mungkin angkatan sekarang, zaman sekarang itu udah nggak seperti aku. Udah mulai dijuruskan di benar-benar nggak belajar yang tidak kita minati gitu mungkin ya. Tapi pas angkatanku kebagian itu, jadi menurut aku itu yang challenging banget sih, harus belajar ini, harus belajar itu yang nggak aku suka ya. Kalau nggak namanya kita nggak suka kan jadi malas ya Kak Rika ya gitu ya.
Jadi aku nggak suka. Akhirnya ya solusinya ya dengan seperti karate itu, kita nempel dengan yang pinter-pinter nih. Jadi aku sempat nempel sama temanku yang pinter, dia belajar apa misalnya, tanya dong ini gimana caranya, oh gini, ya udah gitu kan. Ya belajarnya dengan kayak gitu, walaupun sebenarnya buat aku dengan begitu tuh kita cuma bisa untuk mengerjakan soal, bukan paham. Jadi karena buat aku itu cukup, karena aku nggak minat dengan bidang itu gitu. Cukup aja untuk lulus gitu kan. Mungkin seperti itu, bidang-bidang akhir yang tidak aku minati, karena kebetulan kurikulum aku yang berbeda sih daripada kurikulum zaman sekarang. Tapi udah kembali lagi kok, udah kembali lagi dengan kurikulum yang benar gitu menurut aku. Jadi yang peminatannya udah nggak perlu lagi. Networking penting ya Kak Ulfa ya, untuk menambah nilai. Iya itu penting. Kebetulan perempuan kan sedikit ya, zaman aku elektro cuma sekitar 12 kalau nggak salah. Jadi ya kita selalu bersama aja. Kita selalu cewek-cewek yang belajar gitu. Nah kalau Kak Fauzan kan sampai sekarang nih masih menekuni bidang elektro. Apa nih Kak yang kalau menurut Kak Fauzan mesti disiapin sama yang paling challenging selama ini? Ya, kalau tadi Kak Rati, Kak Ulfa, Kak Guntur ada yang ngikut orang tua, ada yang memang dari ini lowongan yang paling banyak apa. Kalau aku agak berbeda karena dulu dari masa SD ya, dari SD, SMP, dulu bapakku itu punya dia punya servis elektronika. Jadi di rumah itu dia punya servis elektronika. Dan dia kan suka ngajakin ya, ini sini kalau servis TV nih liatin ini, servis radio. Jadi dulu SMP itu udah diajarin, dan waktu itu sih ngerti ya, oh kalau ini rusak saya benerin ininya. Jadi waktu SMP udah lumayan bisa karena diajarin sama bapak waktu itu. Nah, cuma pas waktu kuliah, pas mempelajari teorinya malah jadi bingung gitu. Ini kok beda gitu. Karena bapak memang bukan lulusan teknik elektro ya, bukan lulusan S1 juga. Jadi memang dia sepertinya juga otodidak, nggak tahu ngerti dari mana, saya juga nggak pernah nanya. Nah, akhirnya ngikutin elektro SMA, terus masuk kuliah juga elektro. Nah, memang saya setuju dengan yang disampaikan Kak Rati tadi. Yang paling penting itu justru minatnya dulu, artinya kemauan kita di mana, Karena kalau yang dihubungkan dengan yang disampaikan Kak Guntur tadi, Kak Guntur kan dia akan melihat dulu, ini basicnya udah ada belum sih? Kalau belum ada kan akan susah tuh ngembanginnya untuk persiapan. Nah, salah satu yang bisa menunjukkan dia basicnya ada atau basicnya ada itu ya minatnya dia. Jadi teman-teman atau adik-adik juga perlu diperhatikan dulu, emang suka nggak sih gitu ngerjain soal-soal matematika, fisika, maksudnya emang senang gitu ketika ada teka-tekan, itu kan seolah-olah teka-teki ya. Oh, ini teka-teki matematika, fisika. Kalau tertarik, suka ngerjain, mencari solusinya, walaupun nggak bisa, coba tanya ke sini, apalagi sekarang ada Google ya, kayak kata Kak Guntur tadi, coba cari masalah. Kalau suka mencari solusi-solusi yang seperti itu, fisika, matematika, nalar ya, nah itu ada bakat untuk berkembang di bidang teknik sebenarnya. Ada bakat untuk berkembang di bidang teknik. Tapi saya juga nggak menyalahkan, tapi mungkin peminatannya berbeda. Ada yang memang ketika ada soal, apa sih ini, cobain kerjaan sekali, aduh nggak bisa, ya udahlah ntar aja. Nah itu berasa, oh ini kayaknya teknik nggak cocok nih, karena teknik itu pasti nanti seperti itu. Kita coba mentok, coba cari solusi lain. Iya, teka-tekinya dipecahkan terus gitu. Nah kalau memang ada kira-kira, oh tertarik nih di hal-hal yang kayak gitu, nah itu inilah chance-nya untuk berkembang di dunia teknik itu cukup besar. Nah itu persiapan yang seperti itu harus dipastikan dulu di diri kita masing-masing. Nah selebihnya ya persiapan yang sifatnya lebih ke teknis ya, short time seperti belajar tadi, melatih soal, bimbel segala macam. Nah itu memang untuk persiapan untuk masuk ke dunia kampusnya gitu. Kalau untuk mata kuliah yang paling challenging, kalau dulu yang ya mata kuliah tahun terakhir ya terutama skripsi kali ya. Skripsi itu kan sesuatu yang tidak dikasih, artinya tidak dikasih oleh dosen, ya kita mikirin sendiri. Ibaratnya skripsi itu masalahnya cari sendiri, kemudian selesaikan sendiri gitu. Jadi kita cari masalah,
yang untuk kemudian kita selesaikan. Jadi ya agak-agak challenging-nya di situ karena kita aja nggak kepikiran masalahnya apa gitu, apalagi untuk menyelesaikannya. Mungkin seperti itu ya skripsi. Tapi kurikulum sekarang mungkin hampir di semua perguruan tinggi nantinya juga akan seperti itu. Jadi metode skripsi ini udah tidak akan diwajibkan lagi gitu. Kalau dari arahannya, apalagi ini ya Mas Menteri Nadiem, arahnya udah bukan ke situ lagi. Jadi memang dia mencarinya yang sifatnya lebih aplikatif, yang memang berguna setelah dunia pasca kampusnya nanti. Jadi nggak perlu skripsi, tapi asal dia bisa ngebentuk suatu desain sendiri segala macam, itu udah cukup. Atau dia nggak perlu skripsi, tapi dia bisa mengembangkan itu secara komersial, bisnisnya segala macam, itu udah cukup. Nah, arahannya Mas Menteri kan seperti itu ya. Kedepannya mungkin itu juga akan bergeser sih sepertinya. Gitu, Kak. Oke, wah. Ini kita dapat insight yang banyak banget ini ya tentang Fakultas Teknik. Tapi ini ada pertanyaan satu lagi nih. Ini pertanyaan dari adik-adik. Kak, masih sempat main nggak sih pas kuliah? Ini penting nih kayaknya buat adik-adik. Masih sempat main nggak pas kuliah? Apakah kuliah terus ataukah masih bisa kita main-main ke sana kemari? Gimana? Kalau saya masih ya, masih sempat main. Masih. Zaman saya itu kan zaman mulainya game-game jaringan ya. Kalau zaman saya itu masih mulai zamannya game-game jaringan yang belum kayak sekarang, game jaringannya udah internet. Ini masih intranet gitu. Jadi komputer kita hubungin pakai kabel ini. Ditanya Dota, saya nggak main Dota. Kalau zaman saya dulu tuh mainnya Age of Empire gitu. Terus kadang zaman saya itu kita suka main Winning Eleven. Nggak tahu kalau anak sekarang. Dota saya main sebentar doang, tapi nggak terlalu ini. Cuma kalau zaman saya sih ya main game iya, tapi yang saya paling seneng itu kalau main sama teman itu kalau udah habis ujian, motoran dibonceng ke Ciater gitu. Yang saya paling seneng itu gitu. Terus atau misalnya kita kalau lagi libur naik kereta ke Jogja ya, zaman itu masih banyak copetnya itu, ongkosnya cuma 12.000 itu dari Bandung ke Jogja. Jadi kalau ditanya sempat main nggak sih? Yang penting tuh gini, kalau kuliah jangan suka nunda kerja kalau saya itu. Jadi tugas nggak boleh tunda ya Kak ya gitu ya. Ada tugas ya kerjain aja. Jadi jangan ditunda-tunda kalau ini. Cuma kalau ditanya IPK saya nggak bagus-bagus juga, hanya sedikit di atas rata-rata. Jadi ya cukuplah untuk lulus gitu. Sedikit di atas rata-rata. Kalau kata karate, yang penting lewat. Yang penting lewat gitu. Karena itu tadi ada beberapa misalnya mata kuliah yang kita nggak terlalu suka dan nggak mau ngulang. Jadi lulus ya udah lewatkan gitu. Yang penting udah cukup sekali aja nggak ketemu. Ya, udah cukup gitu. Kalau karate gimana karate? Aku bisa main banget gitu. Karena kebetulan jauh dari orang tua pertama kalinya gitu kan. Gitu ya. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Dan yang paling berkesan itu malah justru mainnya gitu. Tapi ya saya juga nggak melalaikan kewajiban saya gitu ya, udah dibiayai orang tua gitu kan. Ya makanya itu paling nggak untuk lulus itu harus gitu. Saya juga IPK saya juga nggak gede-gede amat gitu. Dan bermain atau bergaul di kampus itu menurut saya juga penting, sama pentingnya dengan belajar gitu, karena disitulah kita bisa membuat jejaring kan yang akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya gitu. Jadi kenalan-kenalan teman-teman waktu kuliah ya dari SMA SD juga, cuman kalau kuliah itu yang saya rasakan teman-temannya jauh lebih beragam gitu, dari berbagai background, berbagai suku, agama, berbagai interest gitu. Jadi sangat memperkaya ini kita ya pergaulan kita gitu.
Dan waktu kuliah saya juga sempat masuk ke unit Liga Film, di mana saya ketemu suami saya itu sebenarnya di unit itu karena kita beda jurusan. Sampai waktu itu saya bisa dibilang kuliahnya tuh justru di unit gitu, saking senengnya dengan unit itu gitu. Tapi ya sebenarnya pinter-pinternya kita, teman-teman yang kerjanya hanya kuliah aja juga banyak gitu, yang pulang kampus terus langsung ke kosan dan lanjut belajar ngerjain tugas. Jadi sebenarnya balik lagi ke kita gitu, bagaimana mengatur ritme hidup kita di sana gitu. Oke, kalau sama Kak Fauzan, ini juga ketemuannya di kampus juga ini. Ini apa gara-gara main itu atau gimana kalau Kak Fauzan? Kalau aku ya kalau dibilang main sempet atau enggak, pastinya sempet banget dan pasti disempet-sempetin gitu. Nggak mungkin enggak. Jadi nggak mungkin kita nggak disempetin. Kalau aku mungkin kalau Mbak Rati lebih ke unit atau kayak semacam ekskul kali ya, Mbak Rati kalau di SMA ya. Nah kalau aku mungkin lebih kayak ke olahraga kali Kak. Jadi kayak aku lebih sering olahraga, untuk main-mainnya tuh lebih sering olahraga, bahkan bolos kuliah pun pernah untuk mengikuti kompetisi olahraga satu UI gitu. Itu bolos kuliah gitu. Jadi kalau aku pikir bisa bolos ya kenapa enggak gitu, ya sudahlah gitu. Ya sudah. Jadi masih bisa di inilah gitu apa? Main-mainnya masih ini masih bisa bolos nih. Bahkan kadang-kadang ada yang kuliah yang wah ini dosennya absen nih, nggak bisa bolos nih, ya udahlah masuk gitu kan. Jangan. Tapi kalau ini dosen nggak absen, nggak butuh penilaian kehadiran, ya sudahlah bisa bolos aja gitu. Kalau ada kegiatan yang lain gitu. Jadi kayak lebih ke olahraga, semua olahraga aku coba. Kebetulan kan teknik perempuannya sedikit ya. Jadi untuk kompetisi di UI itu dia butuh perempuan juga kan. Jadi aku main hampir semua cabang olahraga. Hampir semua cabang olahraga, dari mulai tenis meja, tenis bukan aku yang main. Tapi sempat di teknik tuh, terus kayak futsal, terus apa lagi ya, yang cewek tuh badminton, semualah gitu. Oh, maraton aku pernah ikut maraton UI dulu zaman kuliah. Jadi kayak buat aku lebih main-mainnya lebih ke olahraga sih ya, sama mungkin lebih ke baca komik malam-malam. Jadi pulang dari kampus, kebetulan kampus sama kosan itu cuma jalan kaki. Jadi malam-malam, sore-sore pulang dari kampus habis main kartu biasanya, main kartu siapa yang suka main kartu? Nah, kan? Pasti di kantin main kartu, setelah selesai main kartu pulang cari makan, habis itu sama temanku yang berdua yang sebelahan kamar kosan kita baca komik sampai subuh, azan subuh pulang. Kan biasanya kayak gitu. Lebih seringnya lebih ke kayak gitu aja sih main-mainnya. Mungkin Kak Fauzan agak beda nih sedikit nih main-mainnya. Gimana Kak Fauzan? Mainnya apa? Main-mainnya jauh kalau Kak Fauzan. Ya, kebetulan waktu kuliah aku tuh ikut ini mahasiswa pencinta alam. Jadi Mapala ya, nyebutnya Mapala. Jadi kerjaannya ya jalan-jalan. Jadi kalau udah Jumat sore kan kuliah kan Senin sampai Jumat sore itu biasanya udah ngilang dari Depok. Udah berada di Sukabumi, udah di Bogor, di Padalarang, pokoknya udah main-main. Nah, memang kalau kuliah kan kita lebih ke bagaimana mengontrol diri sendiri ya. Artinya jangan nafsuan gitu. Jadi nafsuan main ya akhirnya ketinggalan. Nah, kalau kuliah kan misalnya dalam satu semester pertemuan itu ada 15 kali ya kan. Nah, biasanya dosen itu dia ngasih toleransi. Boleh absen 3 sampai 4 kali. Gitu. Nah, itu ya kita atur sendiri. Oh, berarti pas memanfaatkan batas ini ya, Kak. Iya, dimaksimalin biasanya gitu. Jadi ya kita bisa enaknya kuliah ya kita bisa mengatur itu ya. Maksudnya enaknya kuliah dibanding dengan sekolahan SMA gitulah ya. Kalau kita kan dulu ngerasain SMA. Tapi fleksibilitasnya lebih enak di zaman kuliah itu. Makanya kita bisa ngatur, akhirnya kita bisa punya waktu untuk main-main sendiri, untuk berorganisasi ya, untuk emang berolahraga, untuk gaul sana sini. Kita lebih punya fleksibilitas lah di zaman kuliah gitu. Oke, wah ini luar biasa. Jadi nggak usah takut kuliah, karena ternyata kuliah itu ada masanya main juga. Main kartu, saya juga yang termasuk Kak Ulfa langsung angkat tangan ikutan main kartu dulu. Dulu malah Kak Catur nggak suka main kartu. Aku yang main kartu. Jadi dia kalau ini udah selesai belum? Oke, kalau nggak dia pergi lagi.
Jadi ini wow banget, ini insight dari kakak-kakak. Tapi yang Karika ambil satu garis merahnya sama dengan yang kemarin adalah saat kuliah itu adalah kita harus benar-benar mandiri. Jadi kemarin Kak Nadia juga udah ini tuh karena semuanya kita pelajari sendiri. Dosen itu kalau kemarin di kedokteran menurut Kak Nadia dia nggak ngajarin detail-detailnya, jadi harus Kak Nadia belajar dulu sebelum masuk ke kelas. Nah, lalu di kelas itu dosennya cuma mengajari garis merahnya gitu ya. Lalu semuanya itu dia belajar sendiri. Nah, ini mungkin berlaku buat semua jurusan nih. Kita harus ada yang belajar sendirinya. Kita nggak bisa tergantung dosen ngasih A atau ngasih B. Ya, apalagi sekarang dengan teknologi kayak Kak Guntur bilang, simbah Google yang sangat-sangat tahu segala macam gitu ya. Kita bisa belajar banyak nih dari yang lain lagi. Nah, lalu juga yang adik-adik semua ini mesti tentukan dari sekarang, mesti cari dari awal adalah minat. Karena kalau kita minatnya sama dengan kuliahnya, itu nanti pasti apa ya, jalannya akan enak. Kayak kalau Kak Fauzan dari SMP udah minat banget sama elektro, ini sampai S3 pun dia masih ngerjain elektro karena emang minatnya di situ gitu ya. Kayak misalnya Kak Guntur juga, oh oke, aku suka nih, oh bisa lah mesin nih. Tapi dia bisa menjalani oke sampai 12 tahun bekerja di manufaktur, itu kan juga wow juga gitu ya. Itu bisa. Jadi sama kalau minatnya di situ, kayak kemarin pelajaran yang susah banget, itu pasti juga kita akan melakukannya dengan senang hati. Nah ini sama nih kayak Kak Ulfa Karate bilang, kalau misalnya kita minat, tadi Kak Ulfa bahkan satu jurusan, tapi sebenarnya Kak Ulfa peminatannya nggak ke situ. Itu belajarnya berat banget, walaupun jurusannya sama-sama elektro ya Kak ya, tapi peminatannya tuh nggak di situ, itu tuh berat banget. Jadi yang dari sekarang itu emang harus dicari, kalian minatnya apa? Mumpung belum kejebur ke kuliah, ini mungkin masih bisa nyari dulu nih. Oh, aku seni, oh ternyata enggak, oh ini. Jadi loncat-loncat dulu kalau sekarang masih boleh, cuman nanti kalau ini mungkin ada lebih mengerucut dan lebih tahu lagi nanti supaya nanti belajarnya lebih excited saat di kuliah ya kayak kan kalau kemarin dari yang kalau Karika sambungin sama yang kemarin Kak Arif, Kak Ayi sama Kak Nadia juga bilang karena mereka pas memang minatnya di situ jadi pas kuliah tuh semuanya kayaknya enak aja kayak Kak Ayi aku dengan santai belajar Freud, belajar Socrates itu tuh kayaknya nggak ada masalah karena aku suka banget sama yang dikasih pelajarannya. Oke, kalau ini apakah ada ini pertanyaan lain ini tadi? Oke, kayaknya enggak ya. Oke. Nah, berarti sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ini wow banget. Terima kasih Kak Rati, Kak Guntur, Kak Ulfa, Kak Fauzan, insight-nya buat Fakultas Teknik. Ini keren banget buat saya juga yang sama ini taunya teknik ya dari kakak-kakak saya sih, tapi detailing gini kita nggak pernah ngobrol. Jadi kalau saya dulu kakak saya arsitek, taunya saya bantuin dia tiap ada kerjaan gitu ya, dia mesti bikin maket, dia cuma Dek, tolong bantuin ngelemin ini karena dia ngerjain. Jadi saya ngerjain gitu. Ini anak teknik kerjain banget gitu. Ya itulah perjuangan dulu di kuliah. Saya ingat kalau dulu kakak saya itu masih pakai kertas kalkir. Apakah anak teknik sekarang masih pakai kertas kalkir, pakai terus pakai 0,1 apa 0,3 terus mesti ngarisin satu-satu yang ada yang garis lurus, ada yang zigzag. Gimana Kak Angki apakah masih pakai begitu waktu belajar jadi arsitek dulu? Nggak tahu kalau sekarang ya, kalau dulu sih iya. Oh masih. Kayaknya sekarang udah lebih ke computerized semua ya untuk ininya nggak apakah masih ini ya nanti ini zamannya soalnya bergerak terus nih kita. Kalau kata Kak Guntur akan ke otomatisasi ya Kak ya. Pokoknya semuanya itu nanti itu yang mesti kalian perhatikan. Lihat-lihat nanti ke sana arahnya. Oke, terima kasih sekali lagi buat semuanya. Terima kasih untuk yang hadir di pertemuan ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan fakultas dan jurusan yang lain. Yang Karika yakin pasti akan lebih menarik. Karena kita akan lihat nih perbandingannya lagi. Apa sih
asiknya di jurusan ini dan jurusan itu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Makasih ya Terima kasih Kak semuanya. Rika. Kasih Kak Rika.